Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Sama seperti kegiatan tahun-tahun sebelumnya, hanya berbeda bentuknya. Kalau tahun sebelumnya kita fokus ke aktivitas fisik, nah kita buat dalam bentuk senam bersama. Waktu itu kalau saya tidak salah dia agak di arah rumah sana yang senam bersama. Terus waktu itu ada juga kegiatan germas dalam konteks kebersihan lingkungan. Kalau tidak salah waktu itu kita mengurangi sampah. Kainan dan kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita lebih ke fokus ke bagian penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi. Jadi germas ini ruang lingkupnya banyak Inang. Dalam germasi ikon atensi, senam tidak banyak. Tensi iya, atensi itu bagian dari pemeriksaan atau screening kesehatan, deteksi penyakit. Senam bagian aktivitas fisik. Ada juga bagian pangan sehat gizinya. Ada bagian edukasinya. Ada bagian kebersihan lingkungannya. Jadi hari ini saya fokus mau angkat bagian penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi. Kenapa? Karena kebetulan di tahun 2022 daerah Kabupaten Toba ini kita mengalami angka kasus stunting yang cukup memprihatinkan naik. Hanya kita saja wilayah kerja Puskesmas Tandang Bali G 22 desa 5 kelurahan itu kita menyumbang 130 anak. Jadi itu tinggi. Dan salah satunya ada dari desa kita. Nah, kasus stunting ini bukan hal yang memalukan, tapi hal yang harus kita tuntaskan. Harapannya anak yang stunting sekarang bisa kita bantu kejar tumbuhnya, jadi dia bisa mengejar pertumbuhan dengan teman sebayanya. Setelah itu anak-anak yang lahir jangan ada lagi yang stunting. Nah, sebelum kita ke stunting, kita ke gerakan masyarakat. Kenapa sih gerakan masyarakat ini harus digaungkan selalu setiap tahun? Sejak tahun 2017 ini sudah digaungkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ayo, ajak kalian masyarakat itu untuk melakukan gerakan bersama di bidang kesehatan. Kenapa sih? Karena penyakit tidak menular sudah semakin merajalela di Indonesia. Penyakit tidak menular itu seperti apa? Hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, bukan TB paru namanya, penyakit paru. Ya, kadar gula darah yang tidak terkontrol. Itu sekarang penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Tidak penyakit menular lagi. Kalau penyakit menular seperti tahun-tahun 1900-an, diare, kolera itu dulu menimpa Indonesia namanya. Terkenal dulu kasusnya dulu sempat banyak yang buat kematian, itu kolera. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena memang pola hidup masyarakat Indonesia sudah mulai bersih, sudah tahu sadar lingkungan kebersihannya, sehingga penyakit menular itu sudah semakin menurun. Nah, yang tidak enaknya, penyakit menularnya semakin hilang, muncul penyakit yang baru, tidak menular. Yang saya sebutkan tadi. Ini penyebabnya apa? Karena gaya hidup masyarakat orang Indonesia. Memang seperti apa gaya hidup masyarakat orang Indonesia? Aktivitas fisiknya sudah berkurang. Aktivitas fisik itu dalam bentuk senam iya, dalam bentuk pekerjaan sehari-hari iya. Contoh ibu masak, ibu cuci, ibu sapu, ibu keladang, itu aktivitas fisik ditambah senamnya. Itu terbanyak sudah kurang. Kenapa? Orang sekarang lebih banyak bekerja dalam kondisi diam. Kan Ina? Itu pengaruh zaman.
ya kan? Kalau dulu, kalau kita mau ke pasar, kita harus jalan. Terus kalau kita beli sesuatu, kita harus ke pasar. Kalau sekarang sudah ada yang online-nya kan? Itu sangat mempengaruhi. Apa sih nggak bisa diangkat ke sini? COD lah, jumping online lah, mau beli baju. Nggak perlu lagi ibu bergerak jalan ke pasar, tinggal pencet, fix, diantar ke rumah ibu bajunya, iya kan? Memang secara waktu simple, tetapi kalau dari sisi yang lain pergerakan kita sudah berkurang dan itu sudah terjadi semakin hari semakin lama dan itu sudah menjadi seperti budaya sama kita. Akhirnya apa? Gerakan kita sudah berkurang. Ya, kalau aktivitas fisik berkurang itu berbahaya. Biasanya bisa menimbulkan obesitas, kegemukan. Ibu ya, kalau obesitas kegemukan dekat dia hubungannya dengan resiko penyakit jantung. Nah, seperti itu. Nah, kenapa gemas digalakkan kembali? Itu tadi saya bilang, karena gaya hidupnya lagi yang biasanya sudah kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Udah nasi, sudah dekan cukuplah itu. Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena tubuh kita butuh sayur dan buah. Kalau nggak butuh tadi nggak apa-apa. Masalahnya setiap hari dia butuh. Ya nggak bisa yang ngomong badan kita ini. Dan kamu juga saya setiap hari. Kamu juga setiap hari. Supaya apa? Supaya bisa menjaga badan ini. Sebenarnya makanya dia butuh. Tapi kebanyakan kita mindsetnya yang penting kan sudah kenyang bu, ya udah cukup. Tidak. Kenyang dan bergizi itu yang benar. Buah dan sayur wajib setiap hari. Nah, kenapa itu digaungkan presiden? Faktanya sebenarnya Indonesia ini negeri yang subur. Kenapa setelah diteliti kok makin banyak pola masyarakat Indonesia yang tidak mau makan buah dan sayur? Di mana salahnya? Tadi perilaku. Ya, bukan tidak bisa dia tanam sayur hanya hitungan 2 meter. Itu cukup banyak untuk konsumsi dapurnya saja, tetapi tidak dilakukan kenapa? Ya sudahlah, anggap sepele dengan fungsi buah dan sayur tadi. Jadi jangan heran ibu kalau banyak kasus kanker. Ya, kanker semakin tinggi angkanya sekarang. Kanker pencernaan lah, kanker paru. Kok bisa kena kanker pencernaan? Padahal di sini tanahnya subur, harusnya makanannya di sini makanannya sehat. Ya karena ibu tanam sendiri, ibu masak. Nah, gerakan makan buah dan sayur itu tolong diingatkan kembali lagi di rumah. Ayo makan buah dan sayur. Di rumah harus ada itu setiap harinya. Dan menuju handle ikan. Namanya kenapa? Ikan tidak bisa menggantikan fungsi sayur. Nasi tidak bisa menggantikan fungsi buah. Kalau tadi bisa digantikan oleh si nasi dan si ikan tidak apa-apa. Masalahnya yang nggak bisa memang. Jadi suka nggak suka ini harus makan. Kenapa? Itu kan saya bilang tubuh kita minta setiap hari. Bilangnya. Nah, setelah itu apa lagi sih? Kenapa gemas harus dilaksanakan? Tadi gaya hidup yang merokok. Ya. Nah, kalau ada yang merokok, cobalah kalau memang apa di searching di Google, nggak pernah rasa kalau ada dibilang bapak itu sehat, tapi kenapa tidak dilakukan juga? Nggak bisa. Selamat datang gue Seperti di Desa Hutanawara. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam batak naraja. Horas, horas, horas. Tepuk tangan. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia.